Chip semikonduktor berada di jantung persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Semikonduktor merupakan salah satu sektor terpenting dalam ekonomi modern dan input yang tidak tergantikan dalam hampir setiap teknologi modern, mulai dari mesin cuci hingga sistem kendali rudal. Karena alasan ini memiliki akses yang andal dan terjangkau ke semikonduktor dapat membentuk kekuatan ekonomi dan militer suatu negara. Tiongkok adalah contoh utama. Kenaikannya yang pesat dalam 20 tahun terakhir terutama disebabkan oleh tingginya konsentrasi produksi elektronik global negara tersebut. Perusahaan Tiongkok seperti Huawei dan ZTE telah memimpin dalam komputasi kuantum, kecerdasan buatan, dan teknologi 5G. Selama beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat telah berupaya membatasi akses Tiongkok ke teknologi semikonduktor. Secara tradisional, Washington hanya membatasi ekspor chip canggih yang mungkin memiliki aplikasi militer dengan keyakinan bahwa Amerika Serikat dapat berlari lebih cepat daripada Tiongkok melalui inovasi dan perdagangan bebas. Namun setelah Tiongkok merilis strategi Made in China 2025 pada tahun 2015, kekhawatiran menyebar bahwa kekuatan militer dan ekonomi Tiongkok tumbuh lebih cepat dari yang diharapkan dan bahwa Tiongkok menggunakan teknologi komersial Amerika Serikat untuk melakukannya. Akibatnya, Amerika Serikat perlu mempertahankan keunggulan sebesar mungkin dalam teknologi semikonduktor. Ini berarti membatasi penjualan teknologi semikonduktor canggih ke bisnis Tiongkok terlepas dari aplikasi sipil atau militernya dan mendukung industri semikonduktor domestik melalui Undang-Undang Chips dan Sains senilai 280 miliar US dollar. Dalam artikel terbaru, Wars Without Gunsmoke, Lin Chen dan Miles Evers mengeksplorasi logika strategis di balik kebijakan teknologi Amerika Serikat terhadap Tiongkok dan kemungkinan keberhasilannya. Mereka menunjukkan bahwa seperti dalam transisi kekuatan masa lalu antara kekuatan yang sedang bangkit dan yang sedang merosot, Amerika Serikat melancarkan perang ekonomi preventif untuk menghentikan Tiongkok agar tidak menjadi pesaing yang setara. Namun posisi bisnis Amerika Serikat dalam rantai nilai global atau GVC untuk semikonduktor menempatkan Amerika Serikat pada posisi yang kurang menguntungkan dalam perang ini. Pada akhirnya mereka menemukan bahwa Amerika Serikat telah memulai pertarungan yang tampaknya ditakdirkan untuk kalah. Dalam perang dagang Tiongkok-Amerika yang sedang berlangsung, Tiongkok telah membuat langkah besar yang menjadikan teknologi chip semikonduktor kembali menjadi medan pertempuran utama di tahun ini. Melansir Forbes yang dipublikasikan belum lama ini menyebut, investasi terbaru Beijing di tahun 2024 ke dalam chipnya adalah yang terbesar sejauh ini, dengan 47, miliar US dollar digelontorkan ke dalam R&D dan manufaktur semikonduktor sebagai bagian dari fase ketiga dana investasi industri sirkuit terpadu Tiongkok yang juga dikenal sebagai Big Fund. Fase sebelumnya telah digunakan untuk membiayai pembuat chip seperti Semiconductor Manufacturing International Corporation dan Hua Hong Semiconductor, yang ketiganya akan fokus pada peralatan manufaktur chip. Menurut laporan kelompok industri SEMI pada tahun 2023, China menentang tren global dan menjadi pembelanja peralatan semikonduktor terbesar di dunia, menginvestasikan lebih dari 36 miliar US dollar. Menurut laporan keuangan tahun 2023, SMIC meningkatkan aset properti, pabrik dan peralatannya menjadi 24 miliar US dollar, naik dari 18,8 miliar US dollar pada tahun 2022. Selanjutnya pada kuartal terakhir, SMIC menambahkan peralatan senilai 1,5 miliar US dollar. Hasilnya, pada kuartal pertama 2024, SMIC menduduki peringkat ketiga dalam daftar perusahaan pengecoran chip global teratas versi TrendForce setelah menyalip GlobalFoundries dan UMC. Keberhasilan dana investasi tersebut menjadi bukti dengan peluncuran seri ponsel pintar Mate 60 dari Huawei yang menampilkan chipset 7 nanometer yang diproduksi oleh SMIC, yang sempat membuat Amerika Serikat geram dan melakukan investigasi terhadap produksi chip 7 nanometer SMIC yang tak diduga oleh Amerika Serikat sebelumnya. Pencapaian tersebut dianggap sebagai lompatan maju yang besar. SMIC mencapai 7 nanometer dalam 2 tahun dari 14 nanometer konvensional tanpa akses ke teknologi asing. Sebaliknya, TSMC dan Samsung membutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun untuk mencapai tingkat yang sama dengan akses ke rantai pasokan chip global. Produksi chip 7 nanometer menarik perhatian dari banyak pembuat kebijakan Amerika Serikat, termasuk penasihat keamanan nasional Jake Sullivan, yang mempertanyakan keberadaan chip China ini, yang kemudian membuat Amerika Serikat bereaksi dengan melakukan investigasi.
Dana investasi industri sirkuit nasional ini sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 2024 yang merupakan bagian dari program ambisius Made in China 2025, di mana dana tersebut dibiayai oleh Kementerian Keuangan Tiongkok dan Bank Pembangunan Tiongkok. Diketahui juga bahwa selain program Big Fund, ternyata RRT juga menggunakan berbagai kebijakan fiskal seperti subsidi, hibah, keringanan pajak, dan pinjaman berbunga rendah untuk mendukung industri chip. Khususnya Huawei telah menerima subsidi langsung dari pemerintah dan insentif pajak sejak Amerika Serikat menambahkan perusahaan itu ke daftar hitam perdagangannya pada tahun 2019. Dipublikasikan di situs resmi World Economic Forum pada 28 Juni 2024 menyebut bahwa China telah muncul sebagai penggerak utama inovasi global secara signifikan meningkatkan pengeluaran penelitian dan pengembangannya serta memimpin dalam pengajuan paten. Dipublikasikan oleh berbagai media internasional dalam hal pengajuan paten secara global, Tiongkok mengajukan 25% lebih banyak paten daripada Amerika Serikat pada tahun 2023. Huawei, Samsung, dan Qualcomm menjadi perusahaan yang paling banyak mengajukan paten internasional pada tahun 2023, dengan perusahaan-perusahaan yang berbasis di Tiongkok jauh mengungguli pesaing mereka di bidang teknologi tinggi dari Korea Selatan dan Amerika Serikat, menurut data yang baru-baru ini dirilis oleh Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia atau WIPO. Meskipun sanksi berat Amerika Serikat berdampak besar pada kemampuannya untuk beroperasi di pasar global, Huawei dengan mudah memimpin perusahaan-perusahaan lain di seluruh dunia dengan jumlah paten terbanyak yang diajukan. Entitas yang berbasis di Tiongkok memimpin semua negara lain dalam hal jumlah total paten yang diajukan. Jumlah total aplikasi paten internasional yang diajukan secara global adalah 272.600 pada tahun 2023. Riset Canalys terbaru menunjukkan pasar telepon pintar Tiongkok daratan kembali bangkit setelah 2 tahun dengan pengiriman kuartal 1 2024 sebanyak 67,7 juta unit. Secara signifikan, Huawei kembali ke posisi teratas setelah 13 kuartal, mengirimkan 11,7 juta telepon pintar dan menguasai 17% pangsa pasar berkat respon pasar yang antusias terhadap seri Mate dan Novanya. Analis senior Canalys Toby Chu berkomentar, kekurangan produksi dan pasokan seri Mate 60 membaik pada kuartal pertama, menjadi pendorong utama pertumbuhan Huawei secara keseluruhan. Selain jajaran produk kelas atas, Huawei merilis seri Nova 12 pada bulan Desember yang menampilkan Harmony 4.0, memperluas chipset Kirin ke lebih banyak lini produk dan berhasil meningkatkan kinerja di kisaran harga kelas menengah. Huawei juga meningkatkan seri P menjadi Pura 70 yang menampilkan lensa kamera pop-out yang inovatif dan semakin memicu minat pasar. Strategi utama Huawei pada tahun 2024 adalah berfokus pada pembangunan kemampuan AI untuk perangkat pintar dari perangkat keras hingga perangkat lunak di tingkat sistem, memanfaatkan kemampuan R&D yang mendalam melalui infrastruktur dan solusi AI untuk pelanggan industri dan perusahaan. Dengan perluasan ekosistem Harmony OS yang berkelanjutan, Huawei muncul sebagai sistem operasi ketiga untuk ponsel pintar dan perangkat komputasi tepi lainnya yang memecahkan rekor persaingan Android dan iOS di Tiongkok daratan. Ponsel pintar berkemampuan AI Gen menghadirkan peluang penting bagi vendor Tiongkok untuk tampil beda di kelas atas pada tahun 2024 guna menantang Apple di pasar dalam negeri mereka, kata analis riset Canalys Lucas Chong. Canalys memperkirakan ponsel pintar berkemampuan AI generasi 1 akan menjadi 12% dari pengiriman pada tahun 2024 di daratan Tiongkok, lebih tinggi dari rata-rata global sebesar 9%. Vendor secara aktif melibatkan konsumen dengan mengembangkan kasus penggunaan AI yang menarik dan mengintegrasikan fitur AI ke dalam peluncuran produk unggulan terbaru mereka dengan pengeluaran pemasaran yang besar untuk mengedukasi konsumen. Diberitakan oleh Forbes, kebangkitan Huawei ini tidak bergantung pada teknologi Amerika Serikat yang mendorong pertumbuhan ponsel pintarnya pada masa lalu. Resep awal Huawei adalah mereplikasi kinerja perangkat iPhone atau Samsung secara luas dengan harga yang lebih rendah, lalu menjalankan Android beserta ekosistem aplikasi dan layanannya untuk menyamakan pengalaman pengguna. Larangan Amerika Serikat pertama-tama menghapus Android dan kemudian chipset di perangkat Huawei. Kini Huawei kembali dengan rantai pasokan yang tampaknya independen dan sistem operasi serta ekosistem baru yang akan sepenuhnya terbebas dari dunia Android tempat ia dilahirkan. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan di Tiongkok. Pelajaran dari kemandirian domestik dari tahun 2019 ke 2021 telah direncanakan dengan baik dan apa yang terjadi selanjutnya akan terprogram dengan baik pula. Laju kebangkitan independen Huawei telah mengejutkan para analis.
Raksasa Tiongkok itu telah mengumumkan rencana untuk memisahkan diri dari Android dengan Harmony OS X.